Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada video ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah jaringan syaraf tiruan, yaitu aplikasi sistem cerdas pemilihan suntik KB berdasarkan kondisi kesehatan manusia menggunakan metode MCQoL Pills. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan pembuatan aplikasi, metode yang digunakan, alur kerja sistem, serta mendemonstrasikan cara kerja aplikasi yang telah kami buat. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan saya Sania Kasari dengan NPM 202243502547 yang bertugas sebagai desain UI atau UX, pengujian aplikasi, pengumpulan referensi, dan ramal-raga pamungkas dengan NPM 202243502560 sebagai pemrograman aplikasi, penerapan metode MCPills, dan database. Oke, mari kita masuk ke pendahuluan. Suntik KB merupakan salah satu metode kontrasepsi yang banyak digunakan oleh masyarakat karena dinilai praktis dan efektif dalam mencegah kehamilan. Namun, tidak semua manusia memiliki kondisi kesehatan yang sama, sehingga pemilihan suntik KB juga harus sesuai dengan kondisi masing-masing pengguna. Faktor seperti usia, tekanan darah, kondisi menyusui, anemia, ataupun riwayat penyakit dapat mempengaruhi pemilihan jenis suntik KB yang tepat. Oleh karena itu, kami membuat sebuah aplikasi yang dapat memberi rekomendasi awal mengenai pemilihan suntik KB menggunakan metode MCQoL Pills. Lanjut, kita sebagai tujuan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana membangun aplikasi rekomendasi jenis suntik KB berbasis web. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode MCQoL Pills sebagai dasar dalam proses pengambil keputusan. Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah membangun sistem yang mampu memberikan rekomendasi jenis suntik KB berdasarkan kondisi kesehatan pengguna serta mengimplementasikan metode MCPills dalam sebuah aplikasi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Metode MCQoL Pills. Metode ini digunakan pada aplikasi ini adalah metode MCQoL Pills. Metode ini merupakan salah satu model jaringan syaraf tiruan yang paling sederhana. Cara kerjanya menggunakan logika biner, yaitu nilai 0 dan 1, di mana setiap kondisi yang dimasukkan akan diterjemahkan menjadi nilai logika tersebut. Selanjutnya data diproses berdasarkan aturan dan threshold yang telah ditentukan sehingga menghasilkan satu keputusan berupa rekomendasi jenis suntik KB. Pada aplikasi yang kami buat, konsep tersebut digunakan untuk membuat sistem menentu rekomendasi berdasarkan kondisi kesehatan pengguna. Oke, slide selanjutnya, alur kerja sistem. Alur kerja sistem aplikasi dimulai dari penggunaan yang mengisi data konsultasi sesuai usia, kondisi menyusui, tekanan darah, anemia, riwayat penyakit, berat badan, dan kondisi menstruasi. Setelah seluruh data dimasukkan, sistem akan memproses informasi tersebut menggunakan metode MCPills. Berdasarkan hasil proses tersebut, sistem kemudian memberi salah satu rekomendasi, yaitu suntik KB 1 bulan, suntik KB 3 bulan, atau tidak direkomendasikan, sesuai dengan kondisi kesehatan pengguna. Oke, selanjutnya demo aplikasi. Berikut merupakan demonstrasi aplikasi yang telah kami buat. Pertama, pengguna membuka halaman utama aplikasi. Selanjutnya, pengguna menekan tombol mulai konsultasi untuk masuk ke halaman pengisi data. Pada halaman ini, pengguna diminta mengisi beberapa informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya, seperti usia, kondisi menyusui, tekanan darah, anemia, riwayat penyakit, berat badan, serta kondisi menstruasi. Setelah seluruh data diisi, pengguna menekan tombol proses rekomendasi. Setelah tombol proses rekomendasi ditekan, sistem akan memproses seluruh data yang telah dimasukkan. Pada metode MCPills, setiap kondisi kesehatan terlebih dahulu diubah menjadi nilai biner,
yaitu 1 jika kondisi tersebut terpenuhi dan 0 jika tidak terpenuhi. Pada contoh ini, usia pengguna tidak lebih dari 35 tahun sehingga bernilai 0, pengguna tidak menyusui sehingga bernilai 0, tekanan darah normal bernilai 0, tidak mengalami anemia bernilai 0, dan kondisi menstruasi tidak teratur juga tidak ada sehingga bernilai 0. Seluruh nilai tersebut kemudian dimasukkan menggunakan bobot yang sama, yaitu 1 untuk setiap input. Hasil penjumlahan kemudian dibandingkan dengan nilai threshold, yaitu 3. Karena jumlah nilai yang diperoleh masih berada di bawah threshold, maka output neuron bernilai 0. Berdasarkan hasil tersebut, sistem memberikan rekomendasi suntik KB 3 bulan. Selain menampilkan hasil rekomendasi, aplikasi juga memberikan penjelasan singkat sebagai informasi bagi pengguna. Selanjutnya, seluruh data konsultasi secara otomatis disimpan ke dalam database MySQL sehingga riwayat konsultasi dapat terdokumentasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, aplikasi rekomendasi pemilihan suntik KB berhasil dibuat dan dapat berjalan dengan baik. Sistem mampu menerima data pengguna, mengolah data berdasarkan metode MCPILS, serta menghasilkan rekomendasi sesuai dengan kondisi kesehatan yang dimasukkan. Hasil yang diberikan dapat dijadikan sebagai referensi awal bagi pengguna, namun tetap tidak menggantikan konsultasi tenaga medis. Selanjutnya, demikian penjelasan mengenai aplikasi yang telah kami buat. Terima kasih kepada Bapak Dosen Furqoni Yudhistira, SSI MKOM, dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga aplikasi yang kami kembangkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan metode MCPILS dalam menyelesaikan suatu masalah melalui sistem berbasis web. Terima kasih.